Saya ikut private jet kemana-mana deh, karena kebetulan mereka punya private jet kan. Ya. Jadi saya biasa travel kemana-mana, keliling Amerika deh. Ikut dengan travel jet dalam arti memang ikut dibawa untuk masakin. Untuk artinya. masakin mereka. Itu yang penyanyi ini si Katy Perry, umpamanya ya, si Katy Perry. Atau si Leonardo DiCaprio, atau siapa gitu. Pernah tuh dua-duanya? Pernah, sering. Oh sering justru? Oke. Kalau Leonardo aku ngenalin, karena saya suka movie-nya dia yang Titanic. eventnya di rumah Drew Barrymore, di rumah kayak Sylvester Stallone, di rumah Pierce Brosnan, kayak gitu-gitu kan. Saya juga ada kerinduan untuk mempromosikan Indonesia ke orang di sini gitu. Ini loh sebenarnya Indonesia itu begini. Oke, hari ini kita mendatangi sebuah restoran spesial di mana menyajikan masakan-masakan otentik Indonesia, dan saya Roland Muriawan bersama dengan pemilik dari restoran ini, namanya restoran Wong Jawa. Dengan siapa? Saya Mbak Lili, atau bisa dipanggil Lili, ya bisa dipanggil Bu, Mbok, Ci, siapa saja. Ya. Siap. Ya, saya yang memiliki restoran ini dari Wong Jawa dari tahun lalu sebenarnya. Tahun lalu. Ya, jadi masih baru. Masih baru ya, hampir setahun ya kayaknya hampir setahun ya. Hampir setahun. Hampir setahun. Siap. Dan, ya, motivasi saya sih sebenarnya ingin membawa makanan asli Indo bagi orang-orang Indo yang di sini yang kangen dengan Indonesia. Gitu. Oke, jadi misi awalnya ingin memberikan makanan otentik rasa Indonesia kepada orang-orang Indonesia. Ya, itu misi awalnya. Ya. Nah, nanti ada misi yang lebih besar lagi pasti ya. Misi lebih besar lagi, ya. Baik. Sebelum kita ke sana mungkin kita mundurin dulu nih. Ya. Mundurin dalam arti balik ke tahun-tahun awal Mbak Lili ke Amerika sebagai diaspora Indonesia, sebagai imigran. Gimana sih ceritanya bisa sampai di Amerika ini? Apakah langsung nyampe Los Angeles atau mungkin beda state atau gimana? Mungkin bisa diceritain ke masa itu. Gitu. Tahun berapa pertama kali ke Indonesia? Saya pertama sekali ke sini sekitar tahun 2000-an ya. Tahun 2000 waktu itu ya. Jadi saya pertama ke Los Angeles, dan waktu itu saya kerja beruntung sekali, saya kerja waktu itu pertama sekali sih saya kerja sama orang Taiwan. Tapi terus habis itu saya punya mimpi ya, saya punya mimpi dari Indo juga. Saya enggak mau kerja sama orang Asia. Jadi saya pengen kerja sama orang bule gitu. Itu mimpi saya. Dan saya doakan terus gitu. Akhirnya saya mungkin sama orang Taiwan sekitar setahun kali ya. Tahun pertama ya. Tahun pertama itu. Nah, sekitar tahun pertama itu awal mungkin late 99 atau awal 2000-an waktu itu, saya lupa. Sekitar itu. Saking lamanya ya, udah 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih ya. Mungkin awal 2000-an kali ya. Nah, terus habis itu setahun kira-kira saya kerja sama Taiwan, terus saya jadi chef-nya Northwest, cermennya Northwest Airlines. Northwest Airlines itu berarti buat pesawat. Pesawat Northwest Airlines waktu itu kan pesawatnya memang catering. Jadi kalau di pesawat itu dimasak di darat ya? Atau gimana maksudnya? Enggak, maksudnya waktu itu saya dapat kerja ini dari agent waktu itu ya. Terus dia cermennya dari Northwest Airlines. Waktu itu mereka punya chef orang Prancis, tapi chefnya itu handle untuk international food, maksudnya dari western food ya, kayak American food apa gitu. Nah, saya yang handle untuk Asian food, jadi saya spesialis untuk makanan Asia. Dan mulai membantu asisten atau langsung yang Taiwan waktu itu langsung chef? Waktu itu pertama sebenarnya mereka nggak tahu kalau saya tuh waktu itu mereka carinya pokoknya yang masak gitu. Yang bisa masak. Yang bisa masak. Terus akhirnya saya itu di hari itu wawancara. Terus saya disuruh ke pantry ya. Bagian pantry. Di pantrynya mereka. I want you to make dinner for tonight. Gitu kan. Waduh, gimana nih dinner tonight? Hari itu saya wawancara, langsung saya suruh praktes bikin dinner waktu itu. Saya disuruh ke pantry saat itu. Ini kita ngomongin yang sebelum yang Taiwan atau yang Norway yang setelah Taiwan. Ya. Yang Taiwan itu pokoknya masak-masak setahun untuk orang Taiwan ini. Orang Taiwan ini, tapi kan waktu itu pekerjaan saya itu enggak happy dari hati kan. Betul. Karena saya kan
pengennya saya dari memang awal pengen belajar sama orang bule. Dan ya. memang basic saya itu istilahnya saya lahir di dapur ya, karena orang tua saya kan punya resto segala macam gitu. Oh, jadi sebelum ke Amerika pun di Indonesia juga memang sudah banyak mengelola dapur atau mengelola restoran gitu-gitu. Karena orang tua udah biasa di dapur ya. Jadi saya istilahnya Kak lahir di dapur lah. Seumur hidup berarti. Seumur hidup. Bukan dalam arti negatif, sangat positif. Pengalamannya nggak cuma 20 tahun lebih jadi chef, tapi seumur hidup banyak lahir di dapur. Besar di dapur. Taman bermainnya dapur. Jadi pokoknya basic dapur tuh saya udah tahu dari awal gitu kan. Nah, habis itu di Taiwan itu hanya saya banyak belajar, memang saya tuh orangnya self motivated person ya. Jadi saya banyak belajar sendiri segala macam, saya tidak pernah berhenti belajar dalam hidup saya. Saya banyak belajar. Itu motivasi yang luar biasa bagus ya. Ibaratnya jangan pernah puas dengan belajar apa terus. yang saya belajar terus, saya ingin tahu, pokoknya saya selalu ingin tahu. Saya masakan Taiwan, masakan Asia, masakan Thai, masakan Indian, saya pelajari semua. Kok Tuhan itu baik. Saya ditempatkan kerja sama cermennya Norwest waktu itu. Terus di sana itu mereka kan ada chef tadi ya, orang Prancis. Dia yang handle untuk western food gitu. Terus saya kebetulan yang cermennya Norwest itu waktu itu pernah dia tugas di Filipina. Jadi dia udah biasa masakan Asia. Asia Tenggara khususnya. Asia Tenggara. Southeast Asia. Nah, akhirnya terus saya mereka pokoknya cari tukang masak gitu. Mereka enggak tahu siapa gitu kan. Akhirnya terus saya diwawancara pagi itu, sore langsung saya suruh make dinner. Wah, langsung kerja tuh. Langsung kerja. Aku sudah deg-degan, aduh gimana nih gitu kan. Di pantry saat itu bahasa Inggris masih pas-pasan. Masih belepotan ya, baru tahun pertama ya. Karena saya pertama dulu ke Amerika itu saya ngomongnya Mandarin sebenarnya. Oh gitu. Iya. Sebenarnya saya ngomong Mandarin waktu itu. Jadi bahasa Inggris saya itu masih belepotan. Dan udah gitu setahun kerja dengan Taiwan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Jadi karena saya kerja sama orang Taiwan Mandarin gitu kan. Mandarinnya Mbak Lili daripada saya kayak. Saya nggak bisa. Tapi sekarang hilang. Nah, habis itu terus saya pagi wawancara, sore langsung saya suruh bikin dinner untuk 2 orang kan. Saya suruh masuk ke pantry-nya, oke, tonight I'm gonna make you for our dinner gitu. Aduh, ini masak apa nih? Saya cek semua itu pantry. Untuk bumbu-bumbu itu kan saya baru buat saya ya, untuk bumbu-bumbu Asian American itu. Tapi saat itu saya suka Asian food gitu. Ini bikin tofu untuk bikin apa? Waktu itu saya dites grill eggplant ya, namanya terong. Terus sama itu namanya tahu ya kan. Tak bikinlah tofu itu, tak bikin kayak pasta, saus pasta gitu. Jadi saya modified, mereka anaknya suka pasta, terus tofunya saya bikin untuk sos pastanya gitu, tapi dari tofu gitu kan. Terus terongnya itu di grill, lucu deh waktu itu pertama, tapi saya berdoa aja, itu karena ajaib Tuhan. Saya berdoa aja, Tuhan tolong berkati makanan saya, itu aja yang saya doakan hari itu. Tapi ternyata saya serve dinner waktu itu, mereka suka di dinner itu. Akhirnya terus, Lili pinter masak, dia bisa masak. Nah, akhirnya terus mereka kan karena banyak dinner party dari di rumah itu. Nah, apapun yang menu yang berbau Asia itu yang saya handle. Terus apapun menu yang berbau Western itu ada Marton, lagi. chefnya Marton ini yang handle. Jadi itu kita kerja neck to neck istilahnya di kitchen itu. Kita kerja sama. Oke, kamu handle ini gitu. Dan ini maksud saya memang untuk private family. Private family. Untuk private kebetulan family. Orang Norway. Wow. Dia orang bukan Norway, dia Northwest itu pesawat itu loh. Northwest. Orang Northwest tapi orang Amerika berarti. Orang Amerika. Orang bule Amerika dia yang Northwest Airlines. Chairman. Jadi Northwest Airlines. Bosnya lah. Bosnya Chairman Northwest. Nah, kemudian berapa lama itu, di tempat itu? Berapa lama ya? Itu waktu itu sekitar 5 tahunan. 5 tahun sampai mereka itu sebenarnya saya enggak mau pindah karena saya udah build relationship sama. Udah nyaman juga dengan keluarganya. Saya udah nyaman sama keluarga, udah apa terus mereka travel kemana-mana saya juga ikut sama mereka karena kan mereka diet ya, makanya itu diet. Jadi saya ikut private jet kemana-mana deh karena kebetulan mereka punya private jet kan. Jadi saya biasa travel kemana-mana keliling Amerika deh ke mana saja gitu waktu itu. Nah,
Terus 5 tahun. Tunggu. Ikut dengan travel jet dalam arti memang ikut dibawa untuk masakin. Untuk artinya. masakin mereka. Cuma jadi nyobain juga tuh. Iya. Private jet segala macam. Soalnya iya. kalau di Indonesia kan private jet buat foto-foto selfie sekarang, biar buat flexing, buat gaya. Kalau Mbak Lili tuh udah 26 tahun ya, 20 hampir 20 tahun lebih juga udah nyobain private jet saya ya. tuh naik private jet mungkin udah 30 kali lebih. 30 kali lebih dong, udah keliling-keliling. Udah keliling-keliling Amerika waktu itu ya. Terus dan bukan private jetnya dia sendiri, private jetnya temennya. Jadi private yang mau kecil jadi mau kayak gede. waktu itu diperbantukan temennya pergi kemana, yuk Mbak Lili bantuin untuk masakin kan, buat betul. dia gitu. Nah kadang mereka kan ke Massachusetts kemana gitu kan, mereka ketemu teman-teman kalau mereka suka Asian food gitu kan, jadi aku yang masak di sana, aku dibawa masak di sana untuk Asian food gini gitu. Jadi aku udah ya waktu itu udah banyak deh untuk keliling sama mereka gitu. Nah aku dibawa travel ke kemana-mana sama mereka karena mereka selalu diet makanya. Jadi walaupun mereka ada dinner party, pasti dia akan makan dulu di rumah karena kan selalu diet. Bener. Makanya selalu bawa saya ke New York kemana-kemana gitu. Ya, nah gitu. selama 5 tahun itu akhirnya Mbak Lili juga masak-masakan Asia saja atau kemudian campur dengan yang lain, dan bagaimana ibaratnya apakah sempat masakin Indonesia juga waktu itu? Oh, waktu itu yang 5 tahun itu memang pure Asian food. Asian waktu food, itu ya, pure, Asian food itu nggak pernah sama masak Indonesia. Ya. Nggak pernah. Akhirnya kalau ketika definisikan Indonesia part of Asia ya. Jadi kalau Asian food tuh akhirnya mungkin lebih ke Korea, Jepang gitu, Chinese gitu, atau gimana? Yes, lebih ke Korean, Japan, Chinese, Thai, Vietnamese, Indian. Just go around that area. But I never cook Indonesian karena apa? Belum dikenal mungkin dulu. Bukan gitu. Atau apa? Terlalu banyak. Saya terlalu Bumbu, mengerjainya, spicesnya. Saya itu agak repot. Ya, Indonesian food tuh agak repot. Walaupun saya lahir di dapur dari orang tua saya yang masakan Indonesia, tapi saya nggak pernah kepikir untuk masakan Indonesia waktu itu. Karena kan cari bahannya susah. Pertama. Kedua, kalau saya masak nggak otentik Indonesian food gitu, aku tuh nggak puas. Saya orangnya itu punya ego dalam arti masa sih kita orang Indonesia masakin masakan Indonesia rasanya setengah-setengah. Nah, itu aku nggak puas, hambar. Jadi saya maunya tuh Indonesian ya Indonesian real aja, yang otentik gitu loh. Nah, untuk cari otentik waktu itu kan barangnya nggak susah, gampang, nggak segampang sekarang. Ya, nggak gampang sekarang gitu. Nah, kemudian habis itu? Nah, kemudian 5 tahun kira-kira saya kerja sama dia, sama mereka. Terus ya so sad mereka divorce. I see. Nah otomatis aku nggak mau di pihak sana sini, ya aku keluar gitu loh. Padahal udah diajakin tuh ikut yang suami, yang istri ikut saya aja gitu ya. Aku kebayang tuh. Udah nyaman, udah 5 tahun bareng, dimasakin bareng, ibaratnya ada yang kurang nih. Masa ikut divorce juga gitu. Tapi mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Jadi aku dekat sama istri, dekat sama suami juga. Aku tahu segala macam gitu. Dan aku nggak mau. punya anak juga. Ada anak 1. Dekat dengan anaknya dekat juga. Anak juga. Terus aku nggak mau jadi pertanyaan kan. Jadi ya udah saya keluar. Terus keluar. Delalah saya kerja lagi, ya akhirnya muter-muter ke kitchen lagi. Tapi waktu itu saya udah mulai expand ya, saya bukan maksudnya bukan Asian chef lagi gitu loh. Saya bisa masak segala macam dari country gitu. Nah, dan itu otodidak sendiri belajar atau ibaratnya? Saya otodidak. Ya, karena kalau udah biasa di dapur. Lihat bumbu, kemudian merasakan makanan. Otodidaknya gimana? Maksudnya otodidak. Saya otodidaknya gini. Saya otodidaknya waktu itu karena kemauan saya yang ingin tahu. Saya selalu curious terus ya. Saya selalu curious tentang sesuatu yang saya belum tahu. Saya mau tahu. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu sifat saya gitu kan. Nah akhirnya saya banyak belajar dari buku, saya banyak belajar dari online. Saya banyak belajar, saya kerja sama selebriti chef next to next gitu. Saya banyak belajar dari mereka segala macam. Nah itu ilmu-ilmu yang dari mana saja itu saya ambil. Saya ambil. Jadi saya belajar ini. Nah terus dari tahun 2006 kayaknya, kalau nggak 2007 saya tidak ingat. Saya mulai kerja di event. Di event itu kebetulan yang kerja di event kebetulan waktu itu eventnya event selebritis, event kelas upscale people lah istilahnya. Jadi kebetulan saya berarti ibaratnya kan kebetulan di LA
celebrity entertainment industry rata-rata industry, ya. Jadi kebetulan saya kerja di situ terus di kerja event selebritis atau upscale people itu kan orangnya harus benar-benar tek gitu ya. Nah itu saya belajar dan mereka lihat secara kerja saya susah begini kan, tek gitu. Kerja bagus, kerja keras, segala macam, tepat waktu ini nih. Nah mereka lihat di situ, oh Lily ini baik orangnya. Dan saya juga orangnya karena saya orang Indo ya, saya orang Indo tuh biasa helpful lah, jadi nolong sana nolong sini gitu. Kalau mana yang perlu dibantu saya turun bantu, mana perlu dibantu. Sering senyum, ramah, kita ramah kan? Ya kita ramah, terus kita helpful, orang seneng. Nah dari situ terus orang kan lihat, lihat, oh si Lily itu bisa ini, oh Lily bisa handle party ini, oh Lily bisa ini. Nah akhirnya kan banyak teman-teman orang sekitar ini panggil-panggil kan, rekomendasi, mulut dari ke mulut kayak gitu. Jadi aku pernah challenge myself in 2007 I think. Aku challenge myself gini, saya waktu itu handle lebih dari 200 orang cocktail party by myself. Sendiri. Ngurusin makanan. Ngurusin itu saya make 7 different orders. Wow. Ya. Jadi ada bikin pizza 25 biji, bikin bruschetta, bikin apa saja. Itu 7 different orders saya handle sendiri karena saya mau challenge myself, saya mau tahu. Bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Saya bisa handle nggak? Orang dengan sekitar 200 orang dengan yang berbeda. Betul, dengan 7 appetizer. 7 appetizer yang berbeda. Okay. Oh, cocktail party soalnya ya, buat yang mungkin penonton yang belum tahu, cocktail party itu kayak gimana sih maksudnya? Cocktail party itu cuman orang tamu datang minum-minum sama snack. Kayak gitu tapi doang. Snacknya ini biasanya kalau cuma 1-2, ini ada 7 macam. Ini 7 macam snacknya. Jadi waktu itu sih teman-teman bilang, you crazy Lily, you crazy. Tapi aku mau tahu. Bisa masuk sendirian, cewek kecil, 200 orang. Gitu. Tapi aku tuh orangnya tuh suka nekat gitu. Ya, bondo nekat. Bondo nekat. Terus aku mau tahu seberapa sih saya bisa handle gitu loh. Challenge yourself jadinya. Challenge myself, saya challenge myself. Tapi waktu itu bukan saya sendiri enggak ya, saya punya yang rewangin aku gitu. Rewangin itu apa nih, Bu? Membantu. Ya, yang ada. Kayaknya udah campur nih bahasa Indonesia, Inggris, Jawa, semua campur. Aku kan kebetulan lahirnya Jawa ya, dari mana nih? Dari Semarang. Aku Jakarta. Jadi apa tuh riwong? Oke, bantu. Dia ada yang bantuin aku waktu itu, saya cari yang bantuin aku. Kebetulan dia orang Jakarta. Oke. Tapi dia masih di culinary school waktu itu. Dia culinary school. Aduh, kerjanya lambatnya bukan main. Saya bilang, aduh Tuhan. Masih mahasiswa, masih belajar untuk bisa cepat. Jadi ini lambat ini. Aduh, tamu udah pada datang ini segala macam. Saya lari sana, lari sini. Tapi saya itu mulai pagi sekali. Saya sebelum tamu datang sekitar jam 10-11 ya. Saya udah jam 6-7 itu saya udah di tempatnya karena udah siapin semua segala macam gitu. Nah, itu sampai malam jam 2 itu, sampai malam jam 2. The whole day is long day. Tapi aku feel satisfied karena the party sukses, terus the hostnya bilang, aduh terima kasih itu partinya sukses segala macam. Aduh aku lari sana lari sini, tapi aku puas sendiri. Puasnya gini, aduh ternyata aku bisa. Gitu. Dan dengan kaliber tamu-tamu seperti itu kan juga ekspektasinya tinggi ya. Jadi cocktail party ini mungkin yang tadi belum dijelaskan bahwa yang datang pun adalah 200 orang pilihan. Dalam arti mereka adalah upscale people, orang-orang yang ibaratnya kelas A, orang-orang kaya lah ibaratnya yang ekspektasi rasa makanan, taste-nya, penampakannya juga beda. Mereka punya ada standar yang sangat tinggi. Ketika bisa memuaskan mereka, artinya ya lebih puas juga. Saya puas banget. Itu kepuasan chef itu kan kalau mendengar orang yang makan makanan suka. Itu satu kepuasan tersendiri. Kita enggak butuh money, kita enggak butuh apa, tapi begitu dengar itu makanannya orang suka, itu kita ada kepuasan tersendiri. Karena chef itu buat saya, chef live on their own food. Chef live on their food. Jadi kalau makanan mereka bad, mati karir mereka. Jadi chef itu harus dia benar-benar ngerti. Makanya chef itu gini ya, saya paling seneng kalau ada orang, kalau pas saya masak dinner party gitu, saya senang servernya atau waitersnya itu bilang sama saya, oh itu makanannya pada suka.
this is the most bahagia banget, rewarding banget lah, saya paling seneng walaupun kepuasan tak terhingga lah, tapi kalau lihat banyak makanan diundurin ya, banyak gitu, sisa kenapa gitu. sih itu apa yang salah, kenapa sih kok mereka nggak makan, kenapa mesti kita jadi curious kan, kok itu saladnya masih banyak mundur, kok itu main course-nya masih banyak mundur, atau supnya masih, kenapa mundur itu maksudnya sisa ya kan banyak yang diundurin gitu, kenapa kok ada sisa banyak di piring-piring, itu chef lihat begitu udah set banget loh, berarti apa yang salah buat saya, berarti makanan saya nggak bagus gitu. Gitu. Terus lanjut ke cerita, misalnya ini berarti event besar pertama ya yang 200 orang itu. Nah kemudian ini kan dari private event. Nah kemudian tuh event pertama, kemudian lanjutnya gimana nih perjalanannya? Lanjutnya setelah event itu, terus aku kan kerja di event, di event yang celebrities event ya. Ya di situ. Kalau celebrities event akan dari dulu awal-awal udah banyak tuh ngelihat ibaratnya aktor lah, artis lah. Kenalin nggak? Maksudnya biasanya kan LA dengan Hollywood, dengan public figure, artis, sempet tahu nggak, ini siapa gitu misalnya. Gitu, siapa aja misalnya awal-awal ya, sebelum nanti kita makin ke belakang, awal-awal siapa yang wajah-wajah dikenali? Karena saya itu kebetulan saya enggak movie person ya. Saya itu kebetulan enggak movie person. Dan saya kebetulan karena sukanya dapur. Dari kecil dapur. Benar. Ceritanya sih gimana? Karena saya bukan movie person. Saya bukan orang yang suka nonton TV karena enggak ada waktu. Hidup saya itu sibuk terus ya. Di Amerika sini itu saya enggak pernah punya satu kerjaan. Maksudnya nggak pernah punya satu kerjaan apa? Saya selalu punya 2 pekerjaan itu minimal. Jadi selain saya punya double full job, time, double job. Saya punya full time, saya selalu ada side job, ada full time satu, kerjaan penuh, ada kerjaan sampingan. Ada lagi yang lain lagi, ada lagi. Pokoknya saya selalu muter terus pokoknya. Selalu busy dalam hidup saya ya. Nah akhirnya terus kalau saya lihat orang-orang selebritis gitu, ya aku orang teman-teman pada bingung pada heboh gitu. Lili, itu ini, siapa sih itu? Ini loh, nggak tahu aku bilang itu. Jadi malah biasa aja ya, nggak heboh ya? Biasa aja, mereka yang mereka heboh. Jadi mereka, Lili kamu tahu itu nggak, siapa sih dia? Itu yang penyanyi ini si Katy Perry umpamanya ya, si Katy Perry. Atau si Leonardo DiCaprio atau siapa gitu. Pernah tuh dua-duanya? Pernah, sering. Sering justru? Sering. Tapi terus lihat, siapa sih dia? Kalau Leonardo aku ngenalin karena saya suka movie-nya dia yang Titanic waktu itu sampai saya nonton zamannya 5 kali. 96 berarti. Saya 5 kali masih waktu itu. Masih di Indonesia. Saya sampai nonton kalau Leonardo saya ngerti. Tapi selain itu kan aku nggak ngerti. Berarti pengetahuan filmnya berhenti di Titanic. Leonardo doang taunya. Itu pun zaman dia masih muda sama masih Kate Winslet. Terus waktu itu ini itu si Demi Moore itu siapa? Aku nggak ngerti kan. Itu si ini Ellen DeGeneres siapa? Iya, host dia Ellen Show nggak tahu itu. Siapa sih aku ya? Pokoknya nggak peduli deh. Ada si Paris Hilton, ada si pokoknya macam-macam. Saya bilang siapa sih dia? Wes aku sudah pusing, saya udah sibuk ngurusin makanan saya, ngurusin dapur, udah ngurusin. Nah, yang penting mereka puas. Selesai acara, itu aja tujuannya ya. Puas. Habis itu selesai, ya ada event lagi. Karena kan eventnya di rumah Drew Barrymore, di rumah kayak Sylvester Stallone, di rumah Pierce Brosnan, kayak gitu-gitu kan. Terus di rumah upscale people kayak Larry Gagosian, kayak pokoknya banyak lah. Maksudnya yang orang-orang terkenal lah istilahnya gitu. Berarti daerahnya juga Beverly Hills, Calabasas gitu. Calabasas, jarang Calabasas ya, Beverly Hills, Malibu. Malibu. Terus villa-villa Malibu berarti ya. Villa-villa Malibu tuh banyak sekali di sana. Si Barbara Streisand, si Mark Burnett yang itu produser Survivor itu. Terus banyak sekali lah di Malibu itu. Terus kayak Reese Witherspoon kan dia meritnya di Ohio, di rumah, di range-nya. Nah itu juga banyak yang orang LA yang lari sampai ke orang luar kota ya? Ohio kan sekitar 2 jam ya dari ke atas ya? Iya, tapi mereka bawa orang-orang LA untuk event-event gitu. Mereka bawa orang LA karena kan mereka maunya eventnya good, sukses dong. Jadi mereka bawa orang-orang yang tahu apa yang mereka lakukan. Dan ini ibaratnya Mbak Lili ikut dengan satu perusahaan
event private party organizer gini atau Mbak Lili Aku sendiri atau gimana ini nih biasanya? Saya ini karena saya bekerja sama banyak orang ya. Ya. Jadi kadang saya diambil sama event staffing. Nah, khusus untuk jadi staff jadinya? Khusus saya desain, saya dikirim. Oke. Karena kan event staffing ini mungkin ada pesanan, oh saya mau cari chef yang ini, yang bisa untuk bantuin di event ini. Nah, mereka panggil aku. Atau saya langsung kerja di cateringnya. Jadi saya ada beberapa catering yang saya bisa kerja, kayak Luke ya. Luke itu kan catering terkenal yang sekarang dia pegang apa namanya Hollywood Bowl makanan. Dulu yang pegang kan Patina, catering Patina. Sekarang si Luke ya. Si Susan Goin itu selebriti chef Amerika ya. Jadi aku sama Susan itu ya udah biasa, udah ngobrol biasa gitu. Nah, jadi saya bekerja nggak hanya di satu perusahaan istilahnya. Saya banyak beberapa apa namanya ya staffing freelance ya. Jadinya ya itu kayak freelance. Ada yang freelance, ada yang mungkin kerja khusus sama agensi itu atau event organizer itu gitu. Jadi campur semuanya. Makanya hitungannya ada yang part time, ada yang full time dan cabutan juga ya. Cabutan ibaratnya juga, ya. Ada event ini lagi kosong nggak? Oh gitu, kayak ibaratnya mungkin kayak wedding MC-nya, wedding videografernya, dan ini mungkin yang khusus chefnya gitu. Oh, dan biasanya Mbak Lili, nah berarti ini kita agak mundur, tuh tahun pertama 5 tahun, berarti sekitar 15 tahun. 15 tahun jadi di event private event ini atau gimana ceritanya? Sebenarnya udah lebih dari 15 tahun dong. Oh, lebih? Kan 5 tahun dengan yang keluarga sendiri setelah nih. itu terus 2006 saya mulai kerja event tuh. Ya, sampai 2000? Sampai kemarin 2021. Iya, 15 tahun, benar. Oh, 15 tahun ya? Ya. Sampai segitu. Berarti 15 tahun ini ya. Wah, melanglang buana nih, bikin event ini segala macam. Nah, rata-rata itu jenis makanannya kayak gimana? Yang selama 15 tahun ini. Karena kan kita tahu Los Angeles ini kan very diverse ya, sangat berbeda orangnya. Ada orang putih, ada orang hitam, ada orang Mexican brown ya, orang sini bilangnya. Dan ini biasanya yang dimasak itu kalau sebelumnya kan banyak kan Asian. Nah, Asian atau kan yang bilang Taiwan aja, udah gitu Asian food. Nah, selama 15 tahun ini apakah masih tetap di Asian atau melipir kemana-mana? Oh, saya kalau selama 15 tahun di event itu masakan udah campur. Udah nggak Asian lagi. Saya masakan udah segala, maksudnya we call it like American food ya. Karena American food itu kan makanan yang sudah campur dari negara macam-macam. Benar. Jadi nggak hanya Italian food, nggak hanya French food, nggak hanya Germany food gitu. Tapi udah campur American food itu ya makanan dari segala macam gitu loh. Ya selama ini sudah saya nggak fokus ke Asian food lagi, saya udah mulai expand ke makanan-makanan yang internasional. Dan sebenarnya spesialis saya itu kalau mereka suka panggil saya itu kalau ada party-party khusus ya, kan saya personal chef juga ya. Jadi kalau ada party-party khusus, spesialis saya itu sebenarnya Mexican food. Ya, karena menarik buat saya itu, nih ya. Bahkan ibarat kalau udah sering dipanggil, berarti emang enak. Dengan ibaratnya penampakan kan, ibarat penampakan Indonesia banget nih. Namanya juga Indonesia banget. Dan dipanggil, padahal nggak ada muka Mexican, nggak ada. Tapi orang salah loh. Oh, kadang suka mikir ya. Pikirnya saya ini orang Oaxaca. Orang dari Oaxacan Mexican. Oh, dari Mexican. Karena kan saya short, saya dark color ya, dark gitu. Jadi pikirnya saya ini orang Mexican dari Oaxaca. Amiga. Jadi mereka mulai apa namanya, mulai ngomong sama saya in pakai Spanish. Bahasa Spanish. Bingung jawabnya. Apa ini? Aduh, aku cuma taunya Buenos Dias, Buenos noches, that's it, mau bien. Unos das tres gitu doang ya, 1, 2, 3. Kalau mereka salah Oaxacan, berarti saya bukan Oaxacan. Kadang mereka pikir saya orang Filipin. Iya, ada. Kalau itu saya percaya. Ada, tampak, penampakan cocok. Orang Filipin, jadi mereka mulai ngomong sama saya in Tagalog. Apa itu Tagalog? Salamat, itu doang yang bisanya. Salamapo. Sama lumpia gitu. Udah, itu doang. Betul, salamapo gitu. Kalau masakan Filipina sih saya ngerti ya, hanya beberapa kayak sinigang, kayak adobo, kayak ginukuan, kayak gitu-gitu aku sih masih ngerti ya. Tapi gitu. Tunggu ya, tadi menjawab ke pertanyaan saya, gimana ceritanya seorang Mbak Lili yang asal dari Semarang akhirnya banyak dipanggil untuk masakan Mexican?
atau enggak? Iya Mexican food. Iya, Mexican food. Gimana tuh ceritanya? Itu ceritanya begini, karena saya itu suka pedes. Ya. Terus Mexican food, Mexican itu salsa itu kan paling gampang ya, fresh gitu ya. Jadi saya awalnya di situ karena saya itu karena saya hidup sendiri, jadi kalau pas lapar-lapar apa itu buat saya bikin kayak taco lah, kayak pakai queso fresco yang cheese Mexican itu, terus tak kasih apa namanya kayak serrano apa semua, jadi tak padu padan kayak gitu. Kok jadi enak, ini rasanya jadi begini. Nah di situ saya mulai suka karena saya suka fresh, saya suka makanan yang fresh, yang gampang gitu. Nah di situ terus mulai saya tertarik dengan masakan Mexican itu, saya mulai tertarik. Terus kebetulan saya di kerjaan kan banyak juga teman-teman orang Mexican ya. Kita ngomong masalah begini gitu. Buat saya Mexican tuh easy to prep and I think a lot of people like it. Itu loh. Kalau dan nggak terlalu banyak bumbu. Nggak terlalu banyak bumbu. Bener. Cuman bumbunya muter itu aja. Paling oregano, cumin, you know, it's all the time. Tomatoes, chilies, onion, all the time. Itu cilantro kan. Mirip semuanya ya. Ya mirip, muternya itu doang. Jadi cuman kayak gitu doang. Bagi saya tuh gampang banget untuk modified gitu ya. Ini makan ini. Jadi aduh, ini gampang banget. Kalau saya paling seneng kalau orang panggil saya Mexican food gitu. Wah itu udah di luar kepala. Luar kepala dan udah jaminan enak udah biasanya. Udah jaminan enak, karena di luar kepala. Sampai ada orang gila itu makanan saya cilakile ya. Oh lilinya cilakile sosnya enak gitu. Cilakile saus itu apa? Jenis ya, saus? Cilakile itu kalau makanan Mexican ya, itu kan cuma chip, tortilla chip, disiram pakai saus hijau itu loh, salsa verde kan, saus hijau, terus nanti dimakan pakai queso fresco, pakai cheese-nya mereka, terus ada yang dimakan pakai telur dadar gitu kan, ini terus saya biasanya tak kasih apa itu yang daun Mexican itu apa namanya ya, daun itu bau enak banget. Khusus baunya. Daun khusus ya, bau khusus itu. Nah, jadi mereka terkenalnya itu saya bikin sosnya cilakile, mereka seneng. Kalau saya cilakile pasti itu enak. Nah, buat mereka. Nah, gitu. Pernah nggak ada pengalaman spesial dengan selebriti yang mungkin suka banget, pengalaman menarik lah dengan selebriti yang suka banget makanannya dan nyari siapa chefnya gitu atau gimana? Ada nggak pengalaman kayak gitu? Waktu itu lucu sih ya. Waktu itu saya masak di rumah selebritis ya. Terus dia bilang, ini makanannya simple, tapi suka banget gitu. Alright. Ya. Nah, terus dia bilang, ini yang masak siapa? Si Lili. Padahal waktu itu saya masak tuh cuman simple banget. Cuman simple kayak Mexican, kayak karena saya suka Mexican food ya. Jadi Mexican itu pakai tortillas, tapi terus tak kasih bumbu kayak Indonesian style gitu loh. Bumbu Indonesian style maksudnya kayak gimana? Kayak saya bumbu-bumbu ya pedes-pedes kayak. Karena Mexican kan suka pedes ya. Jadi saya pakai bumbu-bumbu pedes kayak bumbu ongseng, bumbu apa gitu. Tak taruh di tacos gitu kan. Terus orang itu karena fresh, saya bikinnya kan fresh. Saya suka fresh juga. Jadi saya kasih aja simple deh, tapi orang malah jadi suka. Nah dia malah jadi cari rasa baru. Sesuatu yang dia belum pernah. Kok ini itu dicampur lain? Sambal ongseng. Gitu ya. Ini rasanya lain gitu kan. Jadi ini siapa yang bikin si Lili gitu. Nah karena itu terus dia bilang, aku mau deh Lili aja yang masak untuk ini. Nah itu pernah pengalaman kayak gitu. Ingat nggak siapa selebritinya? Boleh ngomong enggak ya? Boleh. Siapa? Nggak apa-apa ya, bocorin boleh ya. Bocorin boleh. Boleh. Ya biar tahu, selebriti kan banyak. Aduh, pokoknya ada selebritis deh, dia ya movie star terkenal juga ya, nggak tahu ya. Cewek cowok? Cowok. Ya, Oke, bukan Leonardo. Bukan Leonardo, bukan. Berarti ada dua yang tahu kan, soalnya Malili tahu juga. Kan tadi Leonardo doang taunya. Nah. Ada banyak, saya suka, saya tahu banyak selebritis banyak, cuman kan apa ya, enggak. Yang ini nggak boleh di-spill atau enggak nih, siapa kira-kira dia? Boleh lah, menurut saya sih boleh. Kan Ibu dia senang nyari. Nyari. Si Jessie. Iya. Nah, aku aja nggak tahu. Jessie itu siapa?
musik atau film? Film. Oh film, Ya, oke. ya. Jessie siapa namanya? Jessie. Pokoknya ada Jessie deh. Ada Jessie-nya, Ya, oke nanti ada saya cari aktor ya, Jessie. ya, Oke, ya. oke lanjut. Itu salah satu contoh Ya. selebriti yang suka banget dengan sambal ongseng yang dicampur dengan sama tortillas gitu. Ya. Nah, kemudian kalau boleh dari 15 tahun itu, kemudian gimana kisahnya akhirnya memutuskan untuk membeli restoran ini setahun yang lalu, dan gimana sih perjuangan sampai di titik 15 tahun ini kan ibaratnya udah lama di dapur, di bagian di belakang panggung, tiba-tiba memutuskan untuk mengelola bisnis. Karena kan restoran kan pasti bisnis. Betul. Nah, itu apa yang memutuskan dan gimana awalnya rasanya seperti apa? Apakah sesuai dengan bayangan atau tidak? Oh gitu. Oke, sebenarnya saya enjoy dengan my job. Saya enjoy banget dengan pekerjaanku yang saya gelutin bertahun-tahun itu. 21 tahun? Iya, 21 tahun, dan itu have fun. Saya punya fun sama teman-teman, karena grup saya teman-teman itu biasanya tuh orang hire itu sama orangnya. Mereka enggak mau ganti karena masing-masing udah per tim jadinya. Udah per tim ya. Tim Ya. ini sudah tahu, masing-masing tahu pekerjaan mereka. Jadi orang enggak mau pusing gitu kan. Dinamikanya juga udah cepat. Udah ngerti, udah segala cepat, macam. orang tahu ini kerjanya begini, udah tahu lah. Kita pokoknya dapat tim itu udah Enak. semua handle enak Ya. gitu. Aku udah enjoy banget dengan kerjaan saya. Aku make good money juga gitu kan. Teman-teman semua sudah kayak kakak adik saya gitu, sudah kayak apa ya, brother sister gitu ya. Tapi nah, untuk kenapa saya ambil restoran ini, kebetulan juga memang waktu itu saya mau ambil adopsi anak dari Indo. Rencana saya mau bawa sini gitu kan. Nah, kalau saya mau adopsi anak, otomatis kan saya harus punya bisnis sendiri. Dan itu salah satu persyaratnya. ya, maksudnya bukan salah satu persyaratnya. Maksudnya itu kalau saya sendiri, kalau saya punya bisnis kan otomatis saya bisa ngurusin anak saya. Saya bisa di samping itu saya punya income juga. Kalau saya kerja lagi kayak event, kayak saya kerja lagi sama orang gitu. Waktu saya kan tidak terprediksi ya. Saya selalu pulang malam, weekend saya kerja. Terus nanti habis kerja ini masih kerja ini. Jadi waktu saya habis untuk kerja. Saya enggak ada waktu untuk ngurusin anak-anak. Ataupun juga kalau seandainya saya lepas kerjaan event ini, saya cuma kerja sama orang satu. Saya kan kerja chef itu, tukang masak, itu kan selalu pulang malam. Karena paling akhir biasanya baru pulang. Beres-beres semua selesai, baru pulang. Dan lagi saya mesti harus pulang malam karena harus make dinner kan. Nah, kalau saya selalu kerja sama orang, otomatis bagaimana saya bisa ngurusin anak saya? Benar. Kan pergaulannya segala macam kan, saya nggak bisa ngontrol gitu. Nah, karena alasan itulah saya ambil resto. Saya waktu itu enggak pikiran ambil resto deh. Saya pikiran pokoknya saya harus ada bisnis gitu. Tapi karena adanya resto dan itu pekerjaan yang aku udah biasa lakukan. Berhubungan lah, karena selama ini juga di dapur, masak, gitu kan. Nah, akhirnya ya terus oke, saya ambil resto gitu loh. Ambil resto ini. Nah, ternyata setelah ambil resto, ternyata berat juga ya punya resto sendiri itu. Lu kenapa saya tidak tahu gitu ya? Aku tidak tahu. Pas mikir awal, beli resto, paling masak makanan enak, pembeli datang semua gitu. Karena enak makanan, tapi tidak semudah itu ya. Tidak semudah ini ternyata. Apa yang susah apa sebenarnya? Ya, dan dirasakan ketika sudah membeli dan bulan-bulan awal merasakan susahnya punya restoran tuh apa sih? Khususnya punya restoran di Amerika ya, dengan segala peraturan, segala regulasi. Stres pokoknya punya resto di sini itu stres. Kenapa? Nggak, maksudnya saya melihatnya perjalanan hidup dari Mbak Lili kan menarik nih, dalam arti 20 tahun lebih udah menjadi orang yang terpercaya, chef yang ibaratnya private chef, personal chef yang udah di karir yang tinggi lah. Betul. Yang banyak orang mengincar di situ dengan pemasukan yang cukup baik juga. Nah, kemudian memutuskan meninggalkan itu semua, memulai sesuatu yang baru. Nah, yang tidak pernah dicoba juga sebelumnya kan. Dan ibaratnya bukan di usia yang ibaratnya masih muda. Justru di usia usur sekarang. Saya nggak bilang usur loh, saya bilang usia yang tidak muda lagi. Nah, itu yang saya mau bilang. Nah, itu kan berarti butuh keberanian dan butuh sesuatu yang tekad gitu loh. Nah, tapi kemudian beli dan kemudian apa yang terjadi? Kenapa tidak semudah itu?
Saya itu enggak kepikir sebelumnya ya. Sebelumnya cuma mikir doang, saya punya bisnis, saya bawa anak saya ke sini, saya adopsi anak. Habis itu anak nanti saya bisa urusin anak, saya punya penghasilan juga gitu. Tapi ternyata saya masuk sini, saya jadi masuk restoran, banyak juga yang harus saya kerjakan ya. Di samping saya harus konsisten dengan makanan. Rasa ya, makanan. Rasa itu harus konsisten ya. Jadi yang selama ini puluhan tahun saya udah tinggalin makanan Indonesia karena terlalu banyak yang saya prep gitu ya, makanan Indonesia. Saya orangnya itu kalau saya enggak belajar dari scratch, saya enggak mau. Itu masalahnya saya di situ. Saya selama ini seumur hidup saya enggak mau beli bumbu-bumbu jadi. Oh, belajar dari scratch maksud nyiapin semua dari bumbu awal sekali awal ya? sekali dari scratch. Kemiri, yang kemiri bulat-bulat, ketumbar bulat-bulat. Nggak mau yang ketumbar udah halus, nggak mau. Ya. Saya harus blender sendiri. Ya. Soalnya saya udah kebiasaan hidup saya waktu saya jadi private chef ya, waktu saya kerja sama orang, itu semua kan dari scratch, ya kan? Ya. Saya enggak pernah namanya beli salad dressing, saya selalu make salad dressing. Saya enggak pernah marinate chicken or beef atau apa itu dari botol, dari apa, dari market, enggak pernah. Saya harus bikin sendiri. Saya bikin kalbi ya, Korean itu barbecue, semua saya marinate dari tangan saya sendiri. Jadi kalau ada kepuasan gitu loh, ada kepuasan tersendiri. Kalau saya, ini makanan signature saya, ini makanan saya. Nah, makanya saya waktu itu saya ninggalin Indonesian food karena prepnya terlalu lama, terlalu panjang, terlalu panjang. Jenisnya, cari bahannya waktu itu susah. Terus saya orangnya memang ya begitu, saya enggak puas kalau enggak dari tanganku sendiri, saya enggak tahu bahannya. Dari scratch gitu. Nah, itu awalnya begitu. Nah, setelah masuk resto, saya baru ngeh, loh ternyata berat juga masuk resto. Pertama, saya harus konsisten dengan makanan, rasa. Terus kedua, pandemik ini saya enggak sadar. Ternyata pandemik itu cari pekerja susah sekali ya. Makanya restoku ada tanda sampai cook wanted, help wanted. Itu berapa bulan. Ada orang juga yang enggak fit istilahnya. Benar. Ya, chemistry kan juga ya, butuh chemistry, butuh orang yang fit dengan resto. Bukan berarti itu gimana, orang cari yang fit itu kan susah ya. Kayak kita mau bersuami istri istilahnya kan. Harus fit dulu gitu. Nah, itu juga nggak gampang. Nah, akhirnya mau nggak mau saya rolling di dalam, harus saya kerjain sendiri karena sampai teman bilang begini, kamu tuh mau jualan makanan yang disukai orang tapi kamu cari kepuasan batinmu. Iya betul, saya kalau nggak puas saya nggak bisa jual gitu loh. Saya harus puas dulu, masak dulu puas dari scratch yang dari tangan saya, baru saya puas bisa saya jual gitu loh. Kalau enggak saya nggak bisa. Ya, idealis berarti ya. Idealis. Dengan kata idealis mau menggunakan cara yang mungkin konvensional dan tradisional. Kalau zaman sekarang banyak sekali yang bumbu instan aja cepat selesai rasanya. Ya begitulah rasa bumbu instan gitu. Tapi dari Mbak Lily maunya nggak bisa konvensional tradisional dan tetap enak gitu dan dijaga. Jadi memang prosesnya untuk mencapai itu kan juga panjang, ditambah dengan PR-PR lain untuk diselesaikan di restoran gitu. Nah kemudian setelah saya masuk resto ini dengan segala kendala yang saya hadapi begitu, ya tapi saya itu kan orangnya juga curious ya, saya juga suka challenge gitu. Di samping saya tadi dengan personal plan, maksudnya personal desire, pengen bawa anak ke sini segala macam, saya juga ada kerinduan untuk mempromosikan Indonesia ke orang di sini gitu. Ini loh sebenarnya Indonesia itu begini. Ini makanan, sebelum kamu pergi ke Indo, datang ke sini, belajar dulu, perkenalan lidah kamu dulu dengan makanan Indo di sini, gitu loh maksudku gitu. Jadi saya mau membawa dan menjadi jembatan, kuliner sebagai jembatan bahwa kamu mungkin belum sampai Indonesia, tapi kamu udah nyobain dulu nih makanannya, sehingga ketika kamu nanti ke Indonesia, kamu bisa nikmati juga di sana. Dan mereka bisa adjust dulu kan. Ini loh makanannya ini satenya begini. Saya memang nggak se-otentik Indonesian food karena kan cari bahannya agak susah. Tapi saya mau berusaha mencoba semirip mungkin. Ya, ini ada sate di sini, ada nasi bungkus di sini, ada di sini. Jadi saya mau secara tidak langsung, di samping itu keinginan saya membawa anak waktu itu, saya juga ada keinginan untuk mempromosikan
Indonesia ke lewat kuliner sama orang-orang di sini. Kebetulan kan saya juga di sini banyak teman-teman orang bule ya, teman-teman di luar orang Indo istilahnya. Jadi saya mau memperkenalkan ini loh, makanan Indo. Sebenarnya Indonesia itu indah, sebenarnya Indonesia itu unik. Every city they have different, they have specialty, you know. Jadi saya mau kenalkan itu ke mereka. Dan itu akhirnya menjadi salah satu tujuan jangka panjang ya, atau ke jangka menengah, jangka panjang ya. Ibaratnya setelah ibaratnya ini melanjutkan Wong Java dan mungkin buat yang belum tahu di sini tuh ada sistem, mungkin bisa sedikit dijelasin bahwa restoran itu bisa dijual kepemilikannya dan dibeli dengan pemilik baru dan bisa melanjutkan dengan nama itu atau diganti atau gimana gitu. Mungkin sedikit diceritakan buat yang, karena di Indonesia kan jarang yang gitu ya? Sistem restoran udah jadi terus dibeli, jarang. Di Indonesia kan biasanya langsung ibaratnya anaknya yang lanjutin atau gimana, jarang yang dijual. Family itu dijual terus diambil oleh orang lain, jarang. Jarang ya. Kecuali tempatnya tutup, dibeli tempatnya, buka baru dari nol, nama baru. Nah Indonesia kadang gitu, tapi setahu saya jarang. Jarang ya. Kecuali memang dia franchise dari awal ya. Gimana? Oh kalau di sini kayak saya beli resto ini kan, saya kan beli bisnisnya ya. Jadi bisnisnya saya beli. Termasuk bisnis, termasuk license ya? License. Ya termasuk. License. Tapi license saya harus punya license sendiri loh. Oke. Jadi beli bisnisnya lah ibaratnya. Ya beli bisnisnya, beli nama doang. Beli nama. Walaupun itu apa namanya menu-menu sama ya, nama menu dari yang dulu sampai sekarang sama. Tapi kan itu berbeda karena tangan orang beda-beda. Benar. Ya kan. Benar. Nah, jadi kalau di sini tuh cuman beli bisnis doang. Kita semua istilahnya kayak tempatnya kan masih rent juga. Kita sendiri kan. Jadi ya itu doang, cuman beli bisnis. Oh, beli bisnis ya. Karena tempatnya rent. Kemudian beli sendiri. Bisnis udah termasuk mungkin sekali sama kulkas, sama kompor, kulkas dan lain-lain. Gitu, tapi ibaratnya beli tempat udah gitu ngelola, izin juga mesti ngurus lagi, entah segala macam. Jam operasional dan termasuk jenis makanan nanti kan bisa diinin. Nah kedepannya namanya sendiri apakah harus sama atau suatu saat bisa berganti? Rencananya gimana? Rencana saya sebenarnya untuk masalah nama saya mau ganti. I see. Iya. Tapi untuk ganti nama itu kan saya harus melalui proses sendiri. Saya harus ada proses lagi tuh ya? Ada proses sendiri lagi gitu. Jadi ada business license, harus ada business license, harus ada apa semua. Seandainya pun saya tidak mau go through that, kita bisa pakai nama ini karena ini sudah kita beli istilahnya. Kita tinggal lanjutin gitu. Tapi kan kembali lagi puas apa enggak dengan melanjutkan nama ini? Gitu. Apa mau bawa nama sendiri? Dan ibaratnya kalau saya ngelihat tadi Mbak Lili tuh pengen mengenalkan masakan Indonesia dan nggak cuman makanan Jawa ya, karena emang Jawa ya, Java. Jadi kan secara makanan sangat kecil ya pada Pulau Jawa aja, sedangkan Indonesia kan ujung ke ujung beda semua tuh, ibaratnya dari Sumatera, Sabang sampai Merauke. Dan ibarat pulau besar aja punya makanan khas masing-masing. Aku kan suka makan juga. Aku ke Sulawesi dengan ikan bakarnya, coto Makassar, dengan Kalimantan dengan ada Bipang babi panggang Kalimantan, Singkawang, Pontianak, belum Sumatera dengan makanan Padang dengan Minang. Waduh jadi lapar nih. Dan tapi Jawa sendiri juga banyak. Tapi aku pikir itu menarik gitu loh. Bisa aja someday kenalin Papeda, Papua gitu kan. Misi untuk mengenalkan Indonesia lewat kuliner luar biasa menurutku. Itu memang ada plan ke sana ya. Ada plan ke sana. Saya mau ambil makanan dari daerah-daerah masing-masing di seluruh Indonesia ini. Mungkin dari Sumatera kan ada rendang umpamanya dari Padang. Mungkin dari Manado ada rica-rica atau ayam woku atau apa. Mungkin dari Makassar ada soto Makassar atau soto konro apa-apa itu konro sop, konro bakar. Nah, kayak gitu. Papeda susah lah karena di sini bahannya setengah mati carinya. Benar, saya cuma bercanda doang tadi. Lucu aja kan soalnya. Nah, jadi memang kedepannya saya mau memperkenalkan makanan dari beberapa daerah ini. Ya, karena saya mau membawa misi ya. Saya mau membawa misi. Ini loh sebenarnya Indonesia melalui kulinernya Indonesia itu begini. Ini aja saya tidak bisa mewakili seluruhnya gitu loh. Ini hanya sebagian. Tapi sebagian yang saya ambil itu yang banyak terkenal lah, yang kira-kira orang tahu gitu. Jangan sebagian yang orang tidak tahu.
Tapi bisa juga mungkin ada karena saya orang Semarang. Itu ada makanan kampung yang orang nggak tahu juga. Nah itu mau saya angkat gitu. Dari makanan kampung, mungkin orang Jakarta nggak tahu, mungkin daerah lain nggak tahu gitu. Nah itu termasuk dessert kecil-kecil. Nah kayak kan kecil-kecil ya, snack dessert jajanan. gitu. Nih, kita sampai di mana nih? Seru banget dengan Mbak Lily tentang mengenalkan makanan Indonesia. Oke, berarti itu tujuan nantinya ya. Kemudian tadi juga ternyata bikin restoran itu susah-susah gampang ya, nyari pekerja. Nyari pekerja susah, terus apa ya? Otentik, karena saya membawa nama otentik ya. Itu agak susah. Kan sebagai orang Indonesia dan saya ngeliat mbaknya itu perfeksionis, pengen semuanya itu enak, cita rasanya enak, bumbunya dari scratch, dari awal. Jadi bukan menambah ya. Jadi suatu kebanggaan maupun beban tersendiri sebenarnya untuk membuat masakan yang otentik ini. Betul. Gitu. Tapi kalau saya boleh ngomong ya, rata-rata kalau chef itu orang yang tahu masak itu profesional, perfeksionis. Rata-rata begitu. Karena dia mau makanannya itu perfect. Karena dia hidup dari makanan, ya kan? Chef itu kan hidup dari makanan. Jadi susah untuk bekerja sama chef yang bagus gitu. Kalau cuman chef-chefan tukang masak-masak mesti mereka isi. Dan mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Jadi kalau mau bagus dia memang harus they know what they want, they know what they're doing. Dan biasanya perfeksionis dan untuk bekerja sama orang perfeksionis tidak gampang. Tapi once you know that, you understand, akan bagus. Makanya ketika 15 tahun di private event personal chef dengan tim yang sama, rata-rata timnya itu juga membawa perfection pasti kan, orang-orangnya yang perfeksionis di bidangnya. Misalnya sebagai waiter, waitress, segala macam dia orang yang mungkin ngebawain makanannya, segala macam itu perfeksionis, nuangin minuman, itu semuanya adalah orang-orang perfeksionis. Jadi di bidangnya masing-masing. Kalau umpamanya server ya dia harus perfeksionis. Dress up yang rambut segala macam rapi segala macam ya kan. Jadi kalau umpamanya dia chef di dapur, ini makanan keluar harus temperatunya harus. Makanan kan keluar nggak boleh panas-panas sekali. Benar. Bagaimana kalau makanan keluar ini makanan temperaturnya pas, temperaturnya yang pas yang orang bisa makan. Anget, panas banget enggak, dingin banget enggak. Jadi orang yang temperaturnya pas. Jadi begitu makanan keluar dari oven atau dari cook atau dari stove whatever, harus cepat keluar. Nah, yang seperti ini makanya kalau orang yang udah biasa kerja begini ya. Kalau orang nggak mengerti, dikiranya kita ini orang gila, padahal kita nggak. Buru-buru banget sih, elah ngapain gitu ya. Benar. Jadi ya, karena saya udah terbentuk jiwa saya atau kerjaan saya udah terbentuk puluhan tahun begitu. Saya membuat resto ini kalau orang di sekitar saya nggak begitu, jadi saya lihat, aduh gimana nih, kayak gitu loh ya. Benar. Karena dari ibaratnya Mbak Lily punya suatu standar sendiri dan standarnya itu tinggi sekali karena memang di event-event untuk upscale people. Karena saya udah dibentuk di sana begitu. Mau nurunin susah. Ngerti saya sekarang, ngerti. Jadi susah. Jadi orang yang ini kayaknya terus menganggap ini kerjanya orangnya otoriter. Padahal memang karena sudah dilatih dan dididik puluhan tahun udah seperti begitu. Itu. Jadi saya agak susah untuk nurunin standar saya gitu loh. Karena dan orang mau nyamain standarnya Mbak Lily juga susah gampang. Ibaratnya orang dari waiter atau orang dapur adalah orang yang sebenarnya dari industri yang sama, private event itu yang upscale dan udah nyaman di situ terus, nggak mau pindah ke restoran biasa. Ngapain? Udah enak di upscale people, gajinya enak. Nah, kalau boleh tahu nih, masalah gaji di upscale private event itu sama nggak sih buat yang teman-teman Indonesia? Dan saya juga curious gitu, antara server atau orang dapur atau ibaratnya chefnya itu gajinya mirip-mirip sama? Oh beda-beda. Range-nya dari berapa? Misalnya waiter itu skalanya berapa, chef berapa, server berapa? Kalau di event kalau di event-event party gitu, minimum itu gaji waktu itu ya, nggak tahu sekarang. Waktu itu berapa tahun lalu kan?
ya berapa tahun lalu, pokoknya ya bukan berapa tahun lalu ya, mungkin tahun-tahun kemarin. Sebelum pandemi lah. Sebelum pandemi kita ngomongin sebelum pandemi ya. Gitu aja ya. Jadi minimal itu $25. $25. Ya, itu minimal. Waktu itu gaji UMR masih sekitar 14-an ya, 13, 14, waktu 15. Itu mungkin waktu ya itu udah gaji, berarti udah hampir double ya sebenarnya. Itu minimal. Okay. Itu minimal $25. Belum termasuk tips atau belum termasuk tips. Wow, Oke. Jadi itu minimal $25 itu bagi server atau bagi orang cook ya di dapur gitu. Nah, terus di situ kan ada kelas-kelasnya ya. Tingkatannya. Ada tingkatannya. Jadi untuk yang server yang belum pengalaman sama sekali, itu memang minimal $25. Wah, itu ibaratnya yang paling masih mentah ya. Masih mentah. Baru gitu. Masih baru. Kalau yang udah senior? Tapi kalau udah senior gitu ya mereka bisa sampai 45. Oh, wow. Ya, bisa sampai kalau dia kapten segala macam gitu ya bisa sampai 55 60 gitu. Nice. Jadi ya tergantung kayak chef juga kan. Tukang masak juga. Saya bisa punya temen yang mereka bisa kerja minimum wage ya, sampai saya punya temen yang chef itu bisa make money 150 an hour. Ya. Wow. Jadi tergantung masing-masing kita, tergantung masing-masing talent ya. Benar. Kemampuan istilahnya, tergantung berarti masing-masing bisa aja kemampuan. Satu event itu sekitar bisa sampai 1.000 sebenarnya. Ya bisa. Bisa ya, 1.000 itu berarti sekitar berapa tuh? 100 itu 1,14 juta ya? Nggak tahu kalau uang Indo. nanti Saya bisa mikir uang Indo gitu. Udah jarang banget ya. Pokoknya ya segitu. Kalau sehari kadang bisa 1.300, kadang kadang yang 600 tergantung belasan juta lah, ya bener. Saya nggak mikir jutaan deh ya. Kalau aku mikirnya masih kan baru pulang ke Indonesia, jadi masih di Indonesia. Oke. Jadi udah lumayan banget terus ninggalin itu semua, mulai sesuatu yang baru. Yang baru. Nah, akhirnya memang harus mencari PR-nya sekarang adalah mencari tim yang pas untuk bikin sama-sama maju. Misinya juga sama untuk mengenalkan kuliner Indonesia kepada teman-teman Indonesia yang ada di sini, rindu dengan makanan Indonesia yang otentik, maupun mengenalkan masakan Indonesia kepada orang-orang non-Indonesia yang belum tahu soal Indonesia atau tahu dan belum pernah mencoba masakan otentik Indonesia. Oke. Nah, mungkin sebagai penutup mungkin ada tambahan buat teman-teman di Indonesia atau teman orang-orang Indonesia di Amerika, di California tentang tempat ini. Apakah mereka harus datang? Kapan aja mereka harus datang? Apa yang harus mereka pesan-pesan tambahan dari Mbak Lily? Apa ya pesan-pesannya ya? Untuk teman-teman orang Indonesia, saya pikir udah tahu ya mereka restoran ini ya. Jadi coba deh datang ke restoran ini, coba menu-menu baru, dan saya itu plan ya, saya punya rencana untuk memang menu yang ada sekarang terlalu banyak buat saya. Betul. Dan saya mau cut a little bit, apa yang tidak banyak keluar saya mau cut, dan saya mau muncul dengan menu-menu baru. Dengan membawa dari daerah masing-masing. Nggak bisa saya mewakili seluruh Indonesia, nggak mungkin. Karena mewakili terlalu banyak. Perwakilannya makanan itu saya nggak mungkin ya, karena kan terlalu banyak. Tapi paling nggak bagi teman-teman orang Indonesia yang miss atau kangen dengan makanan-makanan dari daerah ya, mungkin dari mana, dari Manado, dari Sulawesi, dari mana, ya one day aku bisa muncul menu-menu baru, ditunggu aja gitu ya, dan ibaratnya mungkin ini menu-menu yang mungkin kayak pop up menu gitu kayak secret menu misalnya. Bulan ini adalah menu Sulawesi misalnya, atau tiap Sabtu minggu pertama atau tiap hari Sabtu Sulawesi menu gitu. Ada sop konro. Aku belum pernah tuh sop konro di Amerika. Asik tuh kayaknya, rempah-rempahnya segala macam. Makanya ditunggu aja kayak gitu ya, dan aku yakin banget karena sebenarnya aku sendiri tadi juga udah nyobain makanannya, luar biasa enak banget, otentik banget. Kelihatan, aku juga tadi ngelihat Mbak Lily masak di dapur, kelihatan profesional banget dan enak banget. Jadi aku sih berani yakin ya, berani jamin rasanya tuh enak banget. Terima kasih, gitu. terima kasih. Dan datang aja, jangan ragu. Jam buka, tanggal buka. Jam buka hari apa, jam berapa aja? Jam buka itu karena kita ini untuk
rest juga untuk istirahat. Jadi jam buka cuma 5 hari dari Kamis sampai Senin. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari dari jam 11 sampai jam 7. Siap. Ya. Siap. Terus aku juga ada kepikiran karena kebetulan waktu itu saya pernah jadi vegan ya. Jadi aku pernah coba jadi vegan for 3 years. Oke. Ya. Cuman raw vegan. Terus aku juga pernah coba jadi vegetarian. Jadi aku excited banget banyak menu-menu Indonesia yang vegan ya. Cocok untuk vegan ya, atau untuk vegetarian. vegan atau vegetarian. Jadi nanti ada menu-menu yang memang untuk vegan dan vegetarian. Khusus untuk vegan dan vegetarian. Ya, gitu. Jadi saya mau modified itu masakan Indo infused dengan masakan bule. Kebetulan saya juga punya background di situ selama puluhan tahun ini saya punya background untuk masakan-masakan bule istilahnya kalau kita bilang gampang ya. Nah itu nanti saya modified makanan-makanan itu, jadi tunggu aja nanti keep checking keep checking untuk posting segala macam. Tadi memang sementara ini saya tidak ada waktu untuk mikir ke sana. Tapi segera ada sosial medianya, cari segala macam. Nah, mungkin nanti nama dulu nih, mesti dipikirin mau Wong Java atau ganti. Nah, begitu udah Wong Java tetap stick atau ganti apa, sehingga brand new juga kan sosial medianya gitu. Jadi paling gampang sekarang telepon. Telepon, Mbak Lili, menu hari ini apa? Gitu. Itu paling gampang ya kalau cari sosial media belum segala macam, telepon aja gitu dan datang langsung sesuai dengan harinya. Pokoknya tutupnya itu Senin Selasa ya. Selasa Rabu. Sisanya buka jam 11 sampai jam 7. Jam 11 sampai jam 7. Oke, gitu aja. Ya. Terima kasih banget. Terima kasih ya. Terima kasih. God bless you. Terima kasih. Jangan lupa datang ke Wong Java, nikmati terus makanannya dan see you here. Bye bye. Bye bye.